Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu akhir tahun 2020 ini dan peringatan bagi orang-orang yang meninggal. Penghakiman terakhir akan tiba pada waktu yang ditentukan Tuhan. Bersumber dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46, saya akan baca, marilah kita mendengarkannya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam
hidup yang kekal. Demikian Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, yang beribadah di dalam gereja maupun di dalam rumah atau di tempat lain. Ketika kita mendengar penghakiman terakhir akan tiba, tentu kita merasa gemetar, bahkan mungkin takut. Sebab penghakiman ini adalah penghakiman Tuhan. Lalu kita akan berkata, siapakah saya? Apakah yang dapat kubanggakan atau kuandalkan sehingga aku benar di hadapan Allah? Saya dan saudara berpikir seperti itu. Tetapi justru kesadaran inilah yang membantu kita untuk meyakini apa yang pernah dikatakan Tuhan, bahwa kita benar bukan karena kita telah berbuat banyak yang baik, tetapi kita benar karena Tuhan yang membenarkannya, dan Dia telah mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Maka sama seperti Yesus yang harus mati karena dosa umat manusia, dosa dunia ini, bukan karena dosa Tuhan. Maka kita pun sebagai orang berdosa ikut dalam penebusan Kristus, sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan oleh sebab itulah, pada peringatan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini, kita memperoleh kabar baik, kabar sukacita dari Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita. Terimalah apa yang hendak dikatakan Tuhan kepada kita. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pada minggu peringatan orang meninggal ini, yang tiap tahun dilakukan oleh gereja HKBP, menyadarkan kita juga akan berakhir dari dunia ini. Tetapi kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Maka sebagai orang beriman, kita telah mendengar dan sudah tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana orang yang mati di dalam Tuhan? Inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita, supaya sesegera mungkin, karena kita mengasihi Tuhan, tentulah kita akan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu kalau itu syarat hidup dan mati di dalam Tuhan, tentu jika ada di antara kita saat ini yang berpikir dan sadar dan berupaya mengatakan, oh aku akan melakukan ini supaya aku hidup di dalam Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika ini kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, pikiran, dan sekuat tenaga kita, tentulah kita akan bersuka cita. Sebab bukti kita mengasihi Tuhan
maka kita akan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita sadarkan diri dulu. Setiap orang di antara kita, bahkan banyak orang, tentulah pernah merasakan memperoleh makanan dari seseorang ketika ia lapar, memperoleh minuman ketika ia haus, kalau tidak dari orang lain, minimal dari orang tuanya. Kalau kesadaran ini muncul, tentu kita akan berpikir, berarti begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab banyak orang yang memberi orang lapar makanan, memberi minuman ketika haus, memberi pakaian ketika telanjang, memberi tumpangan ketika menjadi orang asing, melawat ketika sakit atau di penjara. Apakah mereka ini adalah semua orang yang diberkati oleh Tuhan? Kalau mereka melakukan itu karena digerakkan kasih Tuhan, tentulah kita akan mengatakan, ya. Tetapi jika itu dilakukan dalam rangka mengejar sesuatu, itulah yang akan menjadi sia-sia. Banyak orang berjerih payah, bergetir melakukan sesuatu untuk prestise, untuk nama besar. Saudara-saudaraku, ini akan menjadi sia-sia. Ini tidak akan berguna bagi kehidupan kekal. Di dunia ini saja bisa tidak berguna, walaupun sesaat bisa diterima hasilnya. Tetapi yang terutama yang diinginkan oleh Tuhan ialah ketika dia bergerak oleh karena Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus tergerak oleh belas kasihan melakukan itu, maka berbahagialah ia. Berbahagialah saudara-saudaraku yang sudah melakukan sesuatu karena mengingat Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan untuk melakukannya. Orang tua kita yang sudah membesarkan anak-anaknya, tentulah karena Tuhan diingat, tentulah karena mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, tidak wajar dan sangat mengejutkan kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau ada orang-orang yang mencaci maki orang-orang yang pernah peduli kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hanya untuk prestise, kalau hanya untuk nama besar, maka keadaan, kondisi akan menentukannya melakukan atau tidak. Jika dia suka, dia akan lakukan. Jika hasilnya sudah di depan mata, dia akan lakukan. Tetapi kalau Tuhan yang menggerakkannya, keadaan dan kondisi tidak akan menentukan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang kita rasakan, kita boleh merasa khawatir apa kehidupan untuk besok. Berapa lama yang kita simpan ini bisa mencukupi kehidupan. Tetapi kalau Tuhan yang menggerakkan, maka kondisi apapun tidak akan menyurutkan kita, apalagi membuat kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan itulah orang-orang yang memperoleh sedikit, berkecukupan, dan bahkan memberi yang ada padanya, memberi hidupnya untuk orang banyak. Inilah yang dikehendaki Tuhan, saudara-saudaraku. Tentu ini juga akan mendorong kita melakukan sesuatu tanpa pilih kasih, tanpa membedakan ras, golongan, suku, dan agamanya. Tetapi Tuhanlah yang menggerakkan. Dan oleh sebab itu, ketika kita melakukan ini juga, nama Tuhan akan dibesarkan. Kita makin rendah hati.
Terbalik dengan orang yang melakukan karena ingin prestise, ingin nama besar. Ketika dia melakukannya, maka ia mengharapkan pujian dari orang. Dan jika itu tidak datang, segala sesuatu yang dilakukannya akan membuat dirinya kecewa, bahkan mengutuki. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kesempatan kita tidak banyak. Dalam liturgi yang kita dengar tadi, bahwa hidup kita sementara. Maka izinkanlah Tuhan memimpin hidupmu, saudara-saudaraku. Dengarlah Tuhan setiap saat, sehingga Tuhanlah yang kita ikuti dalam melakukan segala sesuatu. Dan kita akan terkejut nanti kalau Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Berbuat kepada Tuhan, maka ia akan terlihat dari perbuatan karena iman kepada sesama. Sebab Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau sesamamu yang kelihatan saja tidak kau kasihi. Mengasihi Tuhan, saudara-saudaraku, itu dikatakan Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segala akal pikiran, dengan segenap hati, membuat kita mengasihi sesama. Kabar sukacita yang akan kita terima pada hari ini ketika kita mengingat orang-orang yang paling kita kasihi sudah mendahului kita, sudah kembali kepada Tuhan. Supaya kita terhibur, Tuhan yang mengatakan, berbahagialah yang mati di dalam Tuhan. Maka penderitaanmu, kesusahanmu, karena ditinggal oleh saudara yang kita kasihi, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan terlalu lama terbelenggu, jangan terlalu lama menderita, karena orang-orang yang sudah mendahului kita, sebab mereka ada bersama Tuhan. Mereka telah berhenti dari segala kedukaannya, dari segala pekerjaannya. Mereka sedang beristirahat menantikan Tuhan. Sama seperti kita yang hidup saat ini juga menantikan Tuhan. Sebab sekalipun peringatan orang meninggal ini kita lakukan tiap tahun, waktu yang kita hadapi tidak terus seperti itu berulang-ulang, tetapi sedang berjalan menuju akhir. Disitulah yang dikatakan Yesus, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia itu akan datang. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak orang yang sudah jatuh ke dalam pencobaan, yang menduga-duga, menghitung-hitung kapan waktunya datang. Yesus yang menghibur kita, saudara-saudaraku, supaya jangan terkuras menghitung-hitung kapan waktunya Tuhan datang sebagai hakim yang menghakimi. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu, sekaliber apapun ilmunya, sepintar apapun dia, sebesar apapun kemampuannya menyelidiki kitab-kitab dalam kitab suci, ada satu yang memberi kepastian, tidak seorang pun yang tahu, tetapi dia akan datang. Ini yang pasti, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita sudah yakin dia pasti datang, maka tugas kita ialah
mengikut Kristus dalam kehidupan ini, supaya seluruh tindakan kita tanpa kita tahu sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita juga tidak perlu berhitung dan berspekulasi bagaimana cara Tuhan untuk memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Yesus mengatakan, sama seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing, seperti itulah Tuhan nanti memisahkan. Tidak akan mungkin di kumpulan domba ada kambing. Tidak akan mungkin di tengah atau di kumpulan kambing ada domba. Tuhan akan menghakiminya dengan benar. Tidak perlu khawatir, tidak ada suap di sana, tidak ada pembelokan hukum seperti yang sudah biasa kita saksikan. Tuhan itu maha adil bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang mengikutinya. Tuhan mengatakan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ikut Tuhan segera, saudara-saudaraku. Sebab jika tidak, kalau waktunya disia-siakan dan waktunya tiba, tetapi kita tidak berjaga-jaga dan tidak siap, Tuhan juga akan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, masuklah ke dalam siksaan yang kekal. Saudara-saudaraku, sekali lagi Tuhan bukan menginginkan kita supaya masuk ke dalam siksaan, tetapi justru diingatkan sekarang, diberitahukan supaya kita masuk ke dalam kerajaan yang disediakan bagi kita, bagiku, dan bagimu, saudara-saudaraku. Berbahagialah karena Tuhan penolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa pengasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada minggu ujung tahun gerejawi ini, sekaligus peringatan bagi orang-orang yang meninggal. Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan mau mengingatkan kami bahwa hidup kami juga akan berakhir dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah mengaku, kami percaya, dan kami menyaksikan Engkaulah Tuhan kami. Kami mau ikut Tuhan. Tuhanlah yang menuntun perjalanan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang terbaik, yang terindah bagi kami. Sukacita kami kalau kami hidup dalam kerajaan-Mu. Dan karena itu menentukan cara hidup kami saat ini di dunia ini. Hingga pada waktunya kami meninggalkan dunia ini. Tuhanlah yang menghibur saudara-saudara kami yang berduka. Tuhanlah yang menyelamatkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan jugalah yang menuntun kami bertindak mengikut Tuhan dalam keadaan yang serba sulit ini. Kami bersyukur Tuhan ketika gerejamu akan mempersiapkan diri menyongsong sinode gudang HKBP yang akan datang. Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang menentukan perjalanan gerejamu. Kami mau ikut Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin.